Oke, cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan untuk pengantar statistik sosial, dan kita mulai masuk ke modul kelima, yang dimana modul kelima ini membahas terkait dengan yang namanya sampling ya, penarikan sampel, yaitu dimana bahwasanya kan namanya kita kita nggak mungkin dong meneliti secara populasi atau secara total. Kalau emang populasinya dikit sih masih oke. Tapi kalau misalnya kayak populasinya butuh satu Indonesia, of course nggak mungkin. Jadi pasti kita pakai sampel. Nah, dalam sampel itu sebenarnya gini. Kalau mungkin dibahas terkait dengan berapa jumlah sama bagaimana cara menarik sampel, itu biasanya dibahas di statistik atau lebih dalam lagi. Di ada kok, kalian bisa baca jurnal atau apapun. Nah, jadi penarikan sampel itu dibagi menjadi jadi nih di modul 5 nih terkait dengan penarikan sampel. Nah, kalau masalah jumlah sampel yang dibutuhkan itu tergantung. Ada metode-metode yang dipergunakan. Kayak misalnya kita menggunakan metode yang A, metode yang B, itu apa namanya? Metode yang A, metode yang B, selama emang pakai metodenya itu nggak kuat, ya kan, maksudnya kita tahu nih kenapa pakai metode ini, itu tidak dipermasalahkan sebenarnya. Karena kalau misalnya kayak jumlah sampel itu ada salah satu aturan yang saya ingat, karena itu saya pakai dulunya, yaitu adalah ketika kita membuat terkait dengan angket, ketika disebarkan, otomatis kan kita harus menentukan nih kira-kira saya butuh berapa sih. Nah, itu ada aturannya, yaitu adalah ada beberapa aturan. Salah satunya adalah mengalilimakan, kalau nggak salah mengalilimakan dari total pertanyaan yang ada. Jadi kalau saya punya 20 pertanyaan di angket, maka 20 dikali 5 jadinya 200 sampel. Jadi 200 orang. Nah, 200 orang ini saya harus ambil dari apa? Nah, disinilah di modul ke-5 ini. Yang dimana ternyata penarikan sampel itu dibagi menjadi dua ya. Oke, jadi penarikan sampel itu dibagi menjadi dua, yang dimana ada yang probabilitas, jadi berdasarkan kemungkinan probabilitas, ada yang non probabilitas ya. Oke, non probabilitas. Oke, nah probabilitas ini dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah terkait dengan acak sederhana atau simple random sampling. Nah, ya. Ini terkait dengan acak sederhana atau bahasa Inggrisnya berarti simple random sampling. Kemudian ada sistematis, ada stratifikasi, ada yang namanya cluster. Dan di sini punya bagannya masing-masing. Jadi kalau misalnya nih kita ternyata butuhnya terkait dengan kita butuhnya tergantung, karena nggak bisa. Karena contohnya misal nih, ternyata saya butuhnya adalah terkait dengan pertanyaan yang dimana saya butuh untuk berdasarkan butuh data, yang dimana data ini adalah mahasiswa FKIP misalnya atau FST. Nah, maka itu jatuhnya mainnya cluster. Nanti cluster di sini mungkin nanti pas mau dicampur sama acak sederhana itu masih oke lah. Tapi intinya dalam pengambilan nggak mungkin dong langsung bisa acak sederhana, karena jangan sampai ketika saya mau mengambil data dan saya butuhnya FST, dia dari fakultas lain. Nah, itu jadi nggak kredibel, jadi nggak bisa dipercaya lagi datanya ya. Jadi di tes formatif yang pertama ini kita membahas terkait dengan yang namanya penarikan sampel secara probabilitas. Oke, jadi untuk soal nomor 1, kita punya informasi bahwasanya sampel bisa ditarik secara probabilitas apabila disusun kerangka sampel ya. Disusun kerangka sampel. Ini ada ya, di penjelasan di materinya juga ada kok.
Nah, tabel angka random digunakan dalam teknik penarikan sampel acak sederhana. Nah, jadi sampel acak sederhana atau simple random sampling itu pakai tabel, pakai angka, yang dimana nanti orang yang dapat angka ini atau mungkin yang kita sebarin pakai angka ini, itulah yang bakal kita ambil. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ternyata dari 10 orang ternyata dapat nomornya masing-masing. Nomornya ini, nomor ini, dan mereka tuh ngambilnya dan nggak saya urutin ya, nggak. Jadi antanya ada nomor, mereka yang ngambil, nanti saya pilih. Saya butuh data yang nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Jadi kalau probabilitas itu lebih emang namanya random ya. Jadi emang nggak bisa harus dijaga. Kalau nggak random, takutnya data itu adalah data yang dibuat-buat, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya tabel angka random itu kalian bisa lihat juga ya di tabelnya, di bukunya itu ada, di modul kelima di lampirannya itu ada tuh tabel-tabel angkanya. Nah, yang ketiga, penggunaan interval dilakukan dalam penarikan sampel yang bagaimana? Nah, jadi penggunaan interval itu digunakan dalam penarikan sampel yang dilakukan secara sistematis ya. Nah, kalau ini jawabannya adalah yang sistematis. Sebenarnya nggak jauh beda sama simple random sampling atau penarikan sampel secara acak sederhana. Nah, sistematis ini juga pakai nomor. Bedanya adalah nomornya nggak random banget. Yang dimana nomornya itu kan kalau acak sederhana nomornya tuh ada tabelnya. Jadi nanti bisa kita lihat aja di tabelnya sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sistematis itu kita menentukan angka terlebih dahulu, misalnya misalnya sampel pertama dapat nilai sekian atau dapat nomor sekian. Nah, nanti barulah tuh jedanya berapa nomor. Itulah yang nanti akan kita pakai. Jadi misalnya saya punya ternyata sampel pertama punya nomor 10. Berarti kalau misalnya nih, intervalnya 4, berarti tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, itulah yang akan kita pakai sebagai sampelnya. Seperti itu ya. Nah, di mana di sini terkait dengan interval itu bisa dihitung dengan cara membagi banyaknya total populasi dibagikan dengan banyaknya atau jumlah sampelnya. Jadi misalnya di sini 1500, ternyata sampelnya kita ambil 100, berarti 1500 dibagi dengan 100 kan jadinya 15. Jadi setiap 15 nomor itulah yang akan kita jadikan sampel. Seperti itu ya. Itu adalah terkait dengan sistematis. Nah, kalau kemudian kira-kira kalau misalnya nomor 4. Bila dalam penelitian terdapat variabel kontrol alias yang variabel yang buat kontrolnya, maka penarikan sampel itu bisa dipakai atau bisa menggunakan metode sampling apa atau teknik pengambilan sampel apa. Nah, di sini itu barulah kita menggunakan yang namanya stratifikasi. Nah, stratifikasi ini jatuhnya sama kayak klaster sebenarnya. Nah, jadi misalnya contoh nih, kalau acak sederhana sama sistematis ini benar-benar kalang kabut. Kenapa kalang kabut? Karena tidak memperhatikan siapa, gitu lah. Karena nggak bakal mungkin dong kayak tadi misalnya saya bilang. Ternyata saya butuh misalnya mahasiswa dari jurusan FST, tapi saya random banget nih, atau saya nggak seleksi dulu apakah dia anak SFT atau bukan, dan nanti pas saya kerjakan dengan acak sederhana ternyata dia bukan anak FST, jadi rugi dong ya kan, rugi waktu dimana harusnya mungkin bisa udah langsung dapat 2 sampel, ini ngurusin 1 sampel aja nanti takutnya malah nggak sesuai. Nah, jadi misalnya contoh lagi, kayak misalnya ternyata kita lagi bahas bahwasannya hubungan antara sosialisasi yang positif, misalnya contohnya kayak misalnya hubungan sosial yang positif, hubungannya dengan yang namanya motivasi. Nah, bisa jadi salah satu faktornya adalah terkait dengan jenis kelamin. Misalnya ini contoh nih, sosialisasi positif.
dan ternyata jenis kelaminnya kita sebagai saya sebagai laki-laki, dan ternyata saya bersosialisasi dengan seorang perempuan, dan dimana mungkin saya suka nih, ya kan, atau mungkin sosialisasinya enak nih, ya kan. Nah, akhirnya saya termotivasi nih untuk melakukan sesuatu. Nah, itu berarti kan ada hubungannya, salah satu faktornya adalah jenis kelamin. Nah, barulah di situ ada yang namanya stratifikasi. Jadi pembagian, ya. Jadi kayak misalnya pembagian terkait dengan yang namanya, oh, eh, apa namanya, jenis kelaminnya laki-laki. Misalnya saya butuhnya, ya udah saya ngeceknya laki-laki, jangan ambil yang perempuan. Seperti itu, ya. Terus juga sama, misal nih, ternyata kalau misalnya stratifikasi ya, mungkin kalau misalnya jenis kelamin kan kurang ya. Nah, tapi kita nggak bahas jenis kelamin deh. Misalnya contoh dalam fakultas FST misalnya, atau FH ISIP, FHISIP, atau mungkin apapun itu. Misalnya ada 4 prodi atau 4 program studi. Nah, dari setiap program studi kan mempunyai total mahasiswa sekian. Nah, itu bisa buat kita bisa buat nih, misalnya nih contoh, ternyata ada mahasiswa A, B, C, D. A-nya totalnya sekian, B-nya totalnya B-nya totalnya sekian, C-nya totalnya sekian, D-nya totalnya sekian. Misalnya totalnya ada 500, dan ternyata saya cuma butuh 200 nih. Entah dapat dari mana intinya. Nanti saya butuh 200 orang. Nah, ternyata kan ada 4 nih, ya kan? Ada 4 mahasiswa. Otomatis kita harus namanya kita nggak bisa sembarangan nentuin. Contohnya, misalnya ternyata mahasiswa A ini saya maunya sekian deh, B-nya sekian, C-nya sekian, D-nya sekian. Enggak. Jadi untuk stratifikasi itu ada lagi yang namanya, kita kalau mau nyari berapa sih kurang lebihnya, maka ini menggunakan formula. Nah, ini pengambilan atau jumlah populasinya ya, atau jumlah populasinya itu jumlah sampel ya. Misalnya jumlah sampelnya sama dengan jumlah subpopulasi. Misalnya ternyata mahasiswa A-nya banyak orangnya cuma 80, tapi kita butuhnya berapa? Kita butuhnya di sini dikalikan dengan jumlah sampel ya. Atau mungkin ini sampelnya. Nah, total sampel lah ya, total sampel ini total populasinya ya. Jadi misalnya nih saya punya 100, ternyata populasinya 500 ya, dari 4 mahasiswa tersebut, dan ternyata saya butuh total sampelnya cuma butuh 200 nih. Berarti 100 per 500 dikalikan dengan 200 ya. Jadi jawabannya 40. Oh, berarti nanti saya saya butuh mahasiswa A itu sebanyak 40 orang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi. Untuk yang namanya, oke, berarti dari sini nomor 5 udah kejawab ya. Subpopulasi atau strata muncul dalam penarikan sampel stratifikasi ya. Ada stratanya, ada tingkatannya. Mungkin kayak misalnya kita lagi bahas, kita mau bahas terkait dengan mungkin di kantor misalnya. Ternyata saya butuhnya adalah supervisor, manajer, general manager, apapun itulah. Nah, kemudian, tapi ingat ya, ini jumlah sampelnya yang dibahas adalah proporsional. Nah, maksudnya proporsional tuh kayak gimana? Nah, jadi gini, mungkin langsung saya aja kasih contoh ya dari buku, dari bahan ajarnya. Jadi kalau misalnya nih ternyata kita mau lagi bahas butuh data dari Fakultas Ilmu Sosial, ini intinya ISIP lah. Nah, jadi ada 4 jurusan, ada sosiologi, ada bahasa, ada administrasi, sama komunikasi. Dan kalau kita lihat bagaimana jumlah mereka berempat. Nah, kita lihat dulu sebenarnya kalau mau ya dari sininya aja nih. Kayak tadi sebelumnya saya bilang kan bahwasannya dia sendiri subpopulasi, dari total populasinya ini ada 450 orang.
Jadinya makanya 100 per 450 dikali kita butuh sampelnya berapa? 200. Nah, ternyata dapatnya 44 nih karena kita dibulatkan melakukan pembulatan terdekat. 44,4 jadinya 44. Nah, terus ya kan, kemudian ini bahasa 33, administrasi 67, dan komunikasi 56. Nah, ini jauh banget nggak bedanya? Jomplang banget nggak bedanya? Enggak. Ini 10 ya kan, ini 10 ya, palingan jauh juga palingan sekitar 30. Tapi jeda antara mereka berempat, jeda antara mereka berempat dari 33 ke 44 itu sekitar 10. 44 ke 56 itu sekitar 10. 56 ke 67 sekitar 10 ya kan. Nah, ya udah, nggak ada masalah. Nah, tapi bagaimana kalau ngejomplang? Contohnya kayak misalnya di sini 25 10, di sini 200-an. Wah, berarti udah 10 kali lipat nih kurang lebih nih mahasiswa administrasi sama komunikasinya. Nah, maka of course kita nggak bisa pakai proporsional lagi. Kita pakai yang non proporsional ya, alias yang nggak dibagi sama rata, alias nggak proporsi. Nggak pakai bagiannya masing-masing. Yang dikit, yang 25 sama 10 ya sudah, biarkan saja. Nah, biarkan saja 25. Ininya 10. Nah, jadi 25 sama 10. Nah, tinggal yang dihitung. Nah, yang kita hitung secara proporsi itu yang administrasi sama komunikasi aja. Coba kita cek ya. Kan ini kita butuh 200 ya kan. Berarti udah sisa kita udah pakai 35 ya kan, karena 20 sama 15 ini udah pasti kepake. Jadi 200 dikurangkan dengan 35 adalah 165. Nah, jadi tinggal kita cek nih, berarti 200 ini juga udah kepotong 35 juga ya. Berarti tinggal kita hitung nih, 275 total populasinya itu berarti udah nggak 35 lagi, enggak 450 dikurangin 35 jadi 415 dikalikan dengan 200 dikurangkan dengan 35 itu berapa tadi? 165 ya. Sehingga jawabannya sekitar 100-an. Nah, kurang lebih misalnya 275 per 450, tapi karena berhubung kita butuh, ini jadi 450 ya, bukan 415. Ini 200 nih. Ya udah, berarti ini kurang lebih 165. Jadi kurang lebih sekitar 100. Atau kalau enggak ya berarti kira-kira aja nih. Kalau misalnya 275, ini kan udah 25, ini kan 10. Berarti kan sisa 165 nih. Ya udah, tinggal berarti berapa banding berapa nih. Ya, jadi kurang lebih emang seperti itu. Jadi 275 dibagi dengan 140 itu adalah 55 banding 28 atau hampir mendekati 2 lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau 100 dibagi dengan dibagi dengan itu hasilnya 50. Nah, jadi terkait dengan kita mengambil total sampling sedangkan sisanya baru disesuaikan aja. Ya, jadi tinggal disesuaikan aja dengan jumlahnya. Ya, perkiraan aja deh. Misalnya kayak 275 ya, ini kan 122, ya udah kita turunin aja jadi 100. Ini 62 ya jadi 60 atau 60 berapa lah. Ya yang penting karena udah kepake 35 jadinya sisa 165. Ya 165 itu diambil daripada yang 122 sama 62 ini aja. Nah, karena berhubung ya kan, karena berhubung biar adil juga, yang banyak ini kita turunin, yang ini kita naikin. Ya, jadi kalau misalnya boleh nggak, kalau misalnya 105 sama 60 ya boleh-boleh aja sebenarnya, nggak ada masalah ya. Karena emang ini nggak ada aturannya. Namanya non proporsional ini berarti tidak proporsional, alias tidak sesuai dengan ininya. Cuman yang penting masuk akal, jangan sampai administrasi lebih banyak, misalnya 275, ini 140, kalian pakainya komunikasinya sebanyak 100, terus yang di atas administrasinya 65, ya nggak boleh ya. Jadi boleh nggak intinya perkiraannya aja, tinggal disesuaikan aja ya, kurang lebih berapa. Nah, kemudian yang D. Nah, ini nggak dibahas nih. Nah, cluster sampling, cluster. Nah,
Jadi misalnya nih contoh kayak misalnya kan Jakarta kan kebagi nih, ada Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, Pusat, dan Kepulauan Seribu. Nah, otomatis ya kan, kalau misalnya kita mau bahas, oh kita butuhnya FISIP UT nih, ya kan. Nah, ternyata gitu ya. Ternyata FISIP ini kan ada sosiologi, administrasi, bahasa, sama komunikasi. Nah, karena berhubung kita nggak butuh empat-empatnya dan karena kita butuhnya cuma FISIP, beda ya. Kalau misalnya di sertifikasi ini kita butuh empat-empatnya. Nah, karena berhubung kita butuhnya FISIP dan intinya FISIP deh, saya butuhnya FISIP. Ya udah, kita ternyata dengan dari mereka berempat ini kita milih bisa menggunakan simple random sampling ataupun pakai yang sistematis. Nah, ya udah. Ternyata kalau misalnya kita mungkin lihat dulu bentar di depannya, teknik penarikan sampel kasus ini dilakukan dalam satu tahap, namun bisa juga dalam 2 tahap atau lebih. Untuk contoh kasusnya, FISIP UT tentunya bisa kita lakukan satu tahap di mana populasinya dikelompokkan terlebih dahulu menjadi jurusan. Setelah jurusan terpilih, kemudian ditarik sampel acak. Ya, benar yang kayak tadi ya. Kalau misalnya emang kita butuhnya FISIP gitu ya, ya udah klasternya apa? Kita butuh ternyata secara random kita butuhnya ternyata cuman sosiologi sama komunikasi, yang dimana dari jurusan terpilih secara acak ini terus kemudian kita tarik lagi sampelnya. Kayak sosiologi kita misalnya ternyata ada 50, ini ada 60, ya udah dari 50 sama 60 ini kita bisa gunakan metode acak sederhana ataupun metode sistematis. Nah, kalau yang 2 tahap, contohnya misalnya naiknya di atas fakultas tuh berarti ada universitas. Oh, ada ada MIPA, ada FISIP, ada FKIP, ada Vekon. Nah, ternyata dari 4 fakultas ini ternyata 2 ya yang kita pilih secara acak, yaitu adalah FISIP dengan Vekon. Kemudian dari FISIP ini ternyata kita pilih secara acak lagi, ternyata dapatnya sosiologi dan komunikasi. Kalau Vekon ternyata dari 3 ini ternyata ada terpilihnya yaitu adalah akuntansi. Ya, ingat ya, ini terpilih secara acak. Entah mungkin pakai ini ya pakai apa namanya? Pakai dadu atau apa, intinya dipilih secara acak ya. Karena yang kita butuhkan adalah FISIP sama Vekon, bukan spesifik jurusannya apa atau prodinya apa. Nah, ya udah, dari sosiologi, dari komunikasi, dari akuntansi, dari sekian orang, ya kita pilih lagi, kita tarik sampelnya. Kan nggak bakal mungkin dong dari 500, misalnya 100, 200, 300, kita pilih semuanya kan? Enggak. Dari 100, 200 sama 300 ini, ya udah. Saya mau milih dengan cara acak sederhana deh, ataupun dengan sistematis ya. Ya udah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini ada rangkumannya secara skematis. Teknik penaksiran sampel secara probabilitas atau emang butuh probability atau butuh peluang, yang dimana acak sederhana itu kerangka sampelnya lengkap, populasinya dia homogen, jadi cuma satu doang ya, sama rata ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sistematis itu berarti, jadi kalau acak sederhana sama sistematis bedanya adalah kalau acak sederhana itu jumlahnya sedikit. Kalau udah banyak banget kita bisa pakai sistematis ya. Nah, kemudian stratifikasi ya, otomatis ini pasti kerangka sampelnya lengkap. Nah, populasinya nggak cuma satu, melainkan banyak ya, karena kayak contoh kita butuh fakultas FISIP. Oh, ternyata ada 4 prodi yang kita butuh, yang ada. Ya udah, 4-4-nya kita ambil prodinya. Namun ketika dari 4 itu kita ambilnya secara secara proporsional. Karena kalau random sampling atau pakai simple random sampling ataupun sistematis, takutnya nanti nggak sesuai aja sama proporsi yang ada, seperti itu. Kalau cluster, kerangka sampel tidak lengkap ya, karena nggak terlalu spesifik ya. Kayak misalnya nih, karena berhubung yang kita butuhkan FISIP, ya udah, yang penting FISIP terus diacak. Ternyata dapatnya sosiologi sama komunikasi. Kalau ini kan jelas nih, sampelnya lengkap. Misalnya
oh saya butuhnya mahasiswa ini, mahasiswa ini, mahasiswa ini, mahasiswa ini, ya, dari satu fakultas misalnya. Kalau ini dari klaster itu dia lebih umum aja jatuhnya, ya, lebih gede lagi daripada stratifikasi. So, ya, kurang lebih seperti itu untuk tes formatif yang pertama, ya. Nah, kita hapus untuk tes formatif yang pertama, ya. Nah, ini mungkin nggak bakal saya hapus dulu, ya. Oke, jadi kita akan lanjut, kita hapus dulu untuk ini. Nah, lanjut. Wait, mungkin akan saya hapus saja ya. Intinya kan kita lagi bahas yang non probabilitas sekarang. Nah, yang non probabilitas, ya, itu membahas terkait dengan, ya udah, nggak ada hubungannya sama probability. Jadi kayak jatuhnya tuh kayak kebetulan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya udah, berarti kira-kira ada nggak sih pembagian-pembagiannya? Apakah nggak ada sama sekali? Nah, tinggal kita lihat aja. Nah, kalian bisa baca ya di materi di depan sini. Ternyata kalau misalnya namanya non probabilita berarti, atau non probabilities, yang dimana berarti let's say berarti ya udah mengalir aja gitu loh, ya. Nah, karena berhubung maka jadi kalau misalnya kita menarik ini, tersedia kerangka sampel pakai probability. Kalau enggak kita lakukan, kita bisa pakai non probability, yang dimana ya udah purposive sampling, ya, dimana purposive sampling ini berarti penarikan sampel secara sengaja, ya. Oke, jadi ada yang namanya purposive sampling alias secara sengaja. Intinya yang nomor satu ini udah kejawab ya. Peneliti tidak bisa membuat kerangka sampel. Oke. Kemudian penarikan sampel secara non probabilitas, salah satunya adalah ini kuota, ya. Kalau ini kan probabilita, ini probabilita, ini probabilita. Untuk penelitian yang sensitif, misalnya tentang sakit bebas, teknik penarikan sampel yang tepat. Nah, oke. Jadi sekaligus kita baca juga ya. Nah, ternyata penarikan sampling secara sengaja itu berarti yang didasarkan, oh ternyata saya tahu nih, nah gitu loh. Karena saya tahu orang atau sampel-sampel yang saya mau ambil gitu ya. Ternyata misalnya contoh, oh kamu nih ternyata populasi, kamu nih salah satu bagian dari populasinya. Kalau emang tahu nggak ada masalah. Nah, misalnya saja di sini dikasih contoh nih kasusnya. Jika seorang peneliti dosen dari FISIP UT ingin menelitikan di FISIP UT, maka peneliti bisa saja memilih yang ada di keras ini yang ia kelola dijadikan sebagai sampel. Nah, yang kan bahwa mana ini tentunya dipastikan merupakan bagian dari populasinya. Nah, oke. Jadi gini, ini secara sengaja yang pasti gini. Kalau misalnya yang probabilita itu berarti semua FISIP UT yang ikut tuton. Nah, cuman kalau secara sengaja karena saya tahu, oh saya sekaligus ngajar juga nih, ya udah saya pakai sampel dari kelas saya aja deh. Nah, jadi nggak usah ribet-ribet banget kan. Ya udah, toh juga apa namanya? Selama itu fakultasnya ini ya, fakultasnya ini. Kalau nggak fakultasnya ini ya berarti nggak bisa. Ya udah, kalau emang misalnya ternyata kurang, ya udah minta tolong sama dosen lain, yang dimana oh tolong dong ambil ini ada nggak orangnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, nanti dikelola sebagai sampel. Nah, terus kemudian yang kedua adalah secara kebetulan. Kalau ini kan secara sengaja nih, ya kan, secara sengaja. Oh, karena saya butuhnya untuk tuton atau tutorial online, ya udah saya ambil aja secara sengaja karena saya tahu, oh ini kan karena yang ikut kelas yang ikut di kelas saya atau di kelas tuton saya itu berarti kan ikut tuton nih, ya udah pakai aja ya, karena saya tahu oh ini pasti bakal mewakili persepsi daripada tuton, daripada saya pakai yang misalnya ternyata oh pakainya dari misalnya dari mahasiswa FISIP misalnya, ternyata dia nggak ikut tuton, ya maka nggak bisa seperti itu ya. Nah, ini yang kedua adalah penarikan sampel secara kebetulan atau accidental sampling, yang alias secara tidak sengaja. Nah, contohnya kalau ini namanya secara tidak sengaja kan berarti ada unsur kebetulan. Contohnya,
Peneliti ingin meneliti tentang kepuasan mahasiswa UT dalam proses belajar mengajar di UT. Nah, yang paling mudah adalah ya udah, si peneliti ini duduk di ruang tunggu pelayanan mahasiswa. Nanti kan mahasiswanya nih ada yang datang nih berkonsultasi, entah ke UT daerah kayak atau ke UT pusat. Ya udah, nanti orang yang datang bakal ke bagian pelayanan mahasiswanya terkait dengan mungkin belajar mengajarnya, yaitu dijadikan sampel. Nah, kenapa bisa dikatakan kebetulan? Ya, kalau nggak datang, ya udah, tunggu lagi sampai datang. Seperti itu ya. Oke. Terus juga sama lagi. Contohnya terkait dengan melakukan penelitian tentang brain image produk komputer. Ya otomatis kalau kita mengambil sampel, ya bisa kita gampangnya adalah ya udah, saya nggak mau ribet. Misalnya saya nggak mau ribet, ya udah saya tungguin aja di depan toko komputer. Siapa yang datang toko komputer yang mau beli, ya itu bisa dijadikan sampling ya, atau atau bisa dijadikan untuk pengambilan data ya. Nah, jadi sebenarnya untuk pengambilan sampel itu ya selama emang ada metodenya dan ada dasar teorinya itu bebas kok ya. Nah, terus teknik penarikan sampel secara bergulir atau snowballing ya, snowball daripada snowball sampling. Nah, ini biasanya kalau misalnya snowball sampling ini biasanya kalau yang ada agak sedikit sensitif ya, atau mungkin perlu rahasia, yang dimana contohnya kayak misalnya polisi cari melakukan penyelidikan atau wartawan mencari berita, terus peneliti yang meneliti topik yang sensitif itu bisa menggunakan secara bergulir. Nah, yang dimana kenapa kok bisa ini? Jadi contoh nih, misalnya ternyata kita tahu kita mengumpulkan data si A. Nah, karena emang kita tahu ini orang ini nggak ada masalah. Nah, terus abis itu kita tanya nih, Mas Bro, kira-kira yang nggak masalah kalau ditanyain lagi ini siapa ya? Oh, ternyata si B sama si C. Ya udah, si B sama C ini dijadiin sampel. Terus kita tanya lagi nih, B sama C-nya, kenal nggak bro? Yang kayak gini. Oh ya udah. Karena apa? Karena biasanya kalau emang udah kenal, itu mau dia sensitif apapun, oh ya udah. Berarti emang kayak mas ya oke lah gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kecuali kalau nggak kenal kan, kalau yang sensitif begini, itu kalau nggak kenal atau mungkin dapat sumber yang tidak kenal itu bahaya. Seperti itu ya. Jadi intinya dari mulut ke mulut lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nomor 3 ini udah kejawab ya. Jawabannya adalah bergulir, dan nomor 4 ini juga jawabannya bergulir. Karena di sini ditanyakan mendapatkan sampel berdasarkan informasi dari sampel sebelumnya. Nah, kemudian lanjut lagi, berarti ada cara keempat, yaitu adalah kuota sampling. Yaitu adalah sebenarnya mirip kayak cluster ya. Cuman ini nariknya adalah secara sengaja. Kalau di sebelumnya kan misalnya milih dua jurusan ini kan random banget. Kalau di sini milih prodinya sengaja banget. Oh, saya maunya sosiologi sama komunikasi aja deh karena begini. Nah, terus kemudian ya kalau misalnya Nah, nanti dari prodi yang udah dipilih secara sengaja, ya udah kita ngambil berapa orang nih sosiologi, berapa orang nih komunikasi, dengan ya tadi bisa pakai purposive atau pakai accidental. Ya, atau kalau misalnya ternyata contoh mungkin prodinya ini datang ke lab sosiologi, ini datang ke lab komunikasi, ya udah kita bisa menggunakan yang namanya ini nih ya, accidental ini nih yang tadi kita nungguin ya, ini accidental. Tapi kalau emang mau pakai secara sengaja, ya udah, karena ternyata mungkin di kelas tutorial online saya atau mungkin di kelas saya ternyata ada mahasiswa itu, ya udah itu bisa kita jadikan sampel ya. Oke, so jawaban soal nomor 3, 4
ini jawabannya adalah C ya, sama-sama bergulir. Kemudian untuk nomor 5, cara mendapatkan sampel dengan cara menunggu di loket pembayaran dan orang tersebut akan menjadi sampel itu adalah kebetulan ya, atau accidental. Oke, so ya segitu aja dulu yang bisa saya sampaikan untuk modul kelima, pembahasan modul kelima terkait dengan pengantar statistik sosial. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.